Dan di episode kali ini gua akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang dokter muda, sebut saja bernama Fajar. Dia menceritakan kisah pengalaman horornya ketika dia shift malam di rumah sakit di tempat dia bekerja. Dia mendapatkan teror sepanjang malam dari sosok yang tak kasat mata penghuni rumah sakit tempat dia bekerja. Lalu, seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Pikir Topik di Rumah Gudang Misteri. Dan di episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang dokter muda, sebut saja bernama Fajar. Dia menceritakan kisah pengalaman horornya ketika dia shift malam di rumah sakit di tempat dia bekerja. Dia mendapatkan teror sepanjang malam dari sosok yang tak kasat mata penghuni rumah sakit tempat dia bekerja. Lalu, seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor atau ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Awan gelap menggantung rendah di atas atap rumah sakit. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari dan suasana sepi mencekam. Hanya suara rintik hujan dan dengung AC yang menemani Fajar, seorang dokter muda yang sedang bertugas jaga malam. Fajar sudah merasa ada yang tidak beres sejak ia memulai shiftnya. Lorong yang biasanya ramai oleh perawat kini kosong melompong. Bahkan suara langkah kakinya sendiri terasa nyaring dan menakutkan. Saat melewati ruang ICU, ia melihat kursi roda di depan pintu tiba-tiba bergerak sendiri. Fajar mengira itu hanya perasaannya saja. Namun, ia tetap mempercepat langkahnya menuju ruang perawat untuk memeriksa jadwal pasien. Di sana, ia melihat perawat jaga, sebut saja bernama Susterwati, tertidur di mejanya. Fajar mengambil buku catatan dan membaca beberapa entry. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan bayi dari kamar pasien di ujung lorong. Kamar nomor 333. Fajar mengerutkan kening. Kamar itu seharusnya kosong. Fajar membangunkan Susterwati dan bertanya, "Sus, apa ada pasien bayi baru lahir di kamar 33?" Tanyanya. Susterwati terkejut. Matanya membelangak ketakutan. "Dokter, kamar itu sudah kosong sejak 3 bulan lalu. Itu kamar tempat bayi meninggal akibat gagal jantung," bisiknya. Mereka saling berhadapan. Bulu kuduk mereka merinding. Suara tangisan itu semakin keras. Fajar dan Susterwati memutuskan untuk memeriksanya. Mereka berjalan perlahan, menyusuri lorong yang gelap. Saat sampai di depan pintu kamar 33, suara itu berhenti. Fajar mencoba membuka pintu, namun terkunci dari dalam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam. Ketukan itu berirama seperti detak jantung. Suara ketukan itu semakin cepat dan Fajar bisa merasakan pintu itu bergetar. Keringat dingin membasahi wajahnya. Susterwati menggenggam erat lengan Fajar. Dok, lari dok," bisik Susterwati.
Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Kamar itu gelap gulita. Namun, di tengah-tengah kegelapan, mereka melihat sesosok bayangan kecil bergerak-gerak di atas tempat tidur. Bayangan itu perlahan berubah menjadi wujud sosok seorang bayi. Namun matanya memancarkan cahaya merah menyala. Wajahnya pucat dan bibirnya tersenyum lebar hingga telinga. Pajar dan Susterwati berteriak ketakutan, lari sekuat tenaga. Mereka tak berhenti berlari hingga sampai di ruang jaga. Mereka menutup pintu, terengah-engah. Namun suara tangisan bayi itu terdengar lagi. Kini di balik pintu, Pajar mengambil napas dalam-dalam dan meraih ponselnya untuk menelepon satpam. Namun, saat ia melihat layar ponselnya, ia melihat sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Pesan itu berisi sebuah foto mereka berdua yang baru saja diambil dari dalam kamar 333 dengan sosok bayi berdiri tepat di belakang mereka. Pajar menjatuhkan ponselnya, gemetar hebat, jantungnya berdebar kencang saat ia merasa waktu berhenti. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di belakang lehernya. Ia memejamkan mata dan saat membukanya, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang Susterwati. Bayangan itu mendekat dan suara bisikannya serak terdengar di telinganya. Mereka sudah menunggu giliranmu. Pajar berbalik dan melihat Susterwati sudah tidak sadarkan diri. Ia melihat bayangan itu perlahan menghilang di balik dinding, seolah-olah menyatu dengan kegelapan. Pajar berdiri membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu malam itu adalah malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam di mana ia bertemu dengan kegelapan yang sesungguhnya di rumah sakit tempat dia bekerja. Baik teman-teman, segitu acara Baik teman-teman, segitu saja. Baik teman-teman, segitu saja di episode kali ini. Percaya atau tidak, itu adalah hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.